Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, kembali kita melanjutkan pembahasan fikih ibadah yang berkenaan dengan haji dan umrah, di mana insyaallah di pertemuan kali ini kita membahas masih dalam bab tawaf. Bab tawaf. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan coba membahas bab tentang makruhatu at-tawaf. Makruh dalam tawaf ya. Setelah kita mengetahui syaratnya, kemudian yang sunnah-sunnahnya, kemudian wajib-wajibnya, yang mubah-mubahnya dalam tawaf, maka hari ini kita akan membahas bab tentang makruhatu tawaf. Perkara-perkara yang dimakruhkan ketika melaksanakan tawaf ya. Perkara-perkara yang dilarang ya ketika melaksanakan tawaf. Apa saja ini ya? Yang pertama, raf'u sauti bidzikri wa du'ai wal qur'ani. Jadi mengangkat suara, jadi meninggikan suara ketika dia berzikir, berdoa dan membaca Al-Qur'an. Jadi ketika kita tawaf ya, tawaf kita sambil berzikir, sambil berdoa dan sambil membaca Al-Qur'an, maka ini yang disunahkan. Tapi kalau mengangkat suara tinggi-tinggi, teriak-teriak apalagi mengganggu orang lain, maka ini perkara-perkara yang dimakruhkan, perkara-perkara yang dihindari ya, harus kita jauhi. Ini yang pertama. Yang kedua, al-kalam ghairul muhtaji ilaih. Berbicara sesuatu yang tidak diperlukan. Jadi banyak ngobrol, banyak bicara kesana kemari dan lain sebagainya. Ini perkara yang dimakruhkan di dalam tawaf. Itu yang kedua. Yang ketiga, insyadu syi'rin. Bersenandung, bernyanyi. Nah, ini juga tidak diperkenankan ya, tidak dibolehkan. Ya, jadi bernyanyi apalagi ya, atau menyanungkan syair, maka ini pun tidak diperkenankan ya. Ini perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam tawaf. Ya, selanjutnya tarku sunnatin min sunanit tawaf. Jadi meninggalkan perkara sunnah dari sunnah-sunnah tawaf. Jadi sunnah-sunnah tawaf yang sebagaimana sudah kita bahas, kita tinggalkan, kita tidak amalkan. Nah, maka yang demikian adalah perkara yang makruh ya. Contohnya misalnya sunnah itu adalah misalnya mengucapkan Allahu Akbar atau Bismillah ya Allahu Akbar ketika memulai tawaf. Nah, maka kita tidak ucapkan. Nah, itu adalah perkara yang dimakruhkan. Atau ketika berdoa dari rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad ya, tidak berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak berdoa begitu, maka itu adalah makruh ya. Perkara-perkara yang tidak diamalkan sunnah-sunnah maka masuk ke dalam perkara yang dimakruhkan. Demikian. Selanjutnya adalah al-jam'u baina aksar min tawafin kamilin min ghairi salatin ba'da kulli tawafin. Jadi menjamak, mengumpulkan banyak tawaf ya yang sempurna tanpa ada salat setelah tawaf. Nah, misalnya begini, ini Ka'bah gitu ya, misal, kemudian kita bertawaf sampai 7 kali. Nih sudah 7 kali. Nah, setelah tawaf 7 kali tidak sholat di belakang makam Ibrahim, tapi tawaf lagi. Nah, tawaf lagi 7 kali lagi. Kemudian tidak sholat lagi, tawaf lagi. Nah, ini adalah dimakruhkan. Jadi intinya sholat di belakang makam Ibrahim terlebih dahulu setelah 7 kali putaran. Demikian. Ini adalah perkara yang disunahkan. Maka apalagi ada perkara ulama yang mengatakan wajib ya salat setelah melaksanakan tawaf ya, sebagaimana sudah dijelaskan. Kemudian at-tawaf wa huwa yudafi'ul baula awil ghaita. Tawaf dalam keadaan dia menahan ingin buang air kecil dan buang air besar, ditahan. Ini tidak diperkenankan ya, atau dimakruhkan, maka tidak boleh menahan ya. Sebisa mungkin jangan ditahan ya, buang saja, kemudian kita berwudu dan ulangi lagi tawaf dari yang kita tinggalkan. Demikian ya. Kemudian selanjutnya adalah al-aklu fit tawaf, makan dalam tawaf. Nah, ini pun perkara yang tidak diperbolehkan, makan ketika tawaf. Kemudian wad'u ta'if yadahu ala fihi, meletakkan ya, jadi si orang yang bertawaf ya, orang yang sedang melaksanakan tawaf meletakkan tangannya di di bibirnya, di mulutnya. Jadi ditutup mulutnya dengan tangannya, maka tidak diperbolehkan, ini dimakruhkan. Kemudian tashbikul asabi au farqa'atuh,
membunyi-bunyikan apa jari-jari ya. Jadi misalnya dibunyikan apa jari-jarinya, maka ini tidak diperkenankan ketika di dalam tawaf ya. Kemudian ini sudah ya bab tadi tentang makruh-makruh tawaf. Nah, sekarang sedikit saya ingin jelaskan tentang denah Ka'bah. Ini penting ya, harus kita pahami. Denah Ka'bah ini pertama ya, ini adalah namanya, nah ini nomor 1 Hajar Aswad. Nah, ini Hajar Aswad. Inilah namanya Hajar Aswad ya. Baik, ini yang tadinya dulunya seperti ini, ada garis coklat. Nah, ini sekarang sudah diganti dengan neon di dinding masjid. Jadi di sini ada apa masjid gitu ya, dinding. Nah, di sini ada lampu hijau. Nah, ini rata atau sejajar dengan Hajar Aswad. Nah, sekarang diganti ini karena sulit ya dilihat. Berdesak-desakan, sulit untuk melihat ke bawah begitu ya. Jadi akhirnya dibuatkanlah lampu hijau di atas supaya memudahkan bahwa ini sejajar dengan Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad. Disinilah kita mulai ya apa Bismillahi Allahu Akbar ya, mengusapnya atau menciumnya atau mengusap tangan atau mencium tangan kita ya, atau melambaikan tangan, kemudian baru kita berputar. Inilah namanya Hajar Aswad. Yang kedua ini pintu Ka'bah. Ini pintu Ka'bah. Ini pintu Ka'bah. Ya, pintu Ka'bah. Yang ketiga ini pancuran emas. Mana tiga? Nah, ini ya. Ini pancuran. Ini terbuat dari emas. Ini memang talang air ya. Talang air. Ini di atas Hijr Ismail. Nanti di bawah ada. Yang keempat adalah pembatas Sadrawan. Ini nih. Ini namanya pembatas ya, yang bawah-bawah Ka'bah ini namanya Sadrawan, pembatas. Kemudian yang kelima Hijr Ismail. Nah, inilah namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail ini. Ya. Kemudian yang keenam ini multazam. Ini 6 multazam nih. Bagaimana kita sudah bahas ya dulu. Kemudian yang ketujuh Maqam Ibrahim. Ini Maqam Ibrahim. Ini bukan kuburan ya, tapi batu ya. Jadi disimpan di dalam apa di sini ya. Ini bekas berdirinya apa Nabi Ibrahim. Jadi bukanlah kuburan beliau yang dimaksud dengan Maqam Ibrahim, bukan kuburan beliau ya. Baik, ini Maqam Ibrahim. Yang ini sholat di belakang sini nih. Jadi ketika setelah tawaf ya, sholat di belakang sini kalau memungkinkan. Kalau tidak ya misalkan ini area ini segini, boleh di sininya, boleh di sininya ya. Ini namanya Maqam Ibrahim. Kemudian yang kedelapan Rukun Hajar Aswad. Nah, ini Rukun Hajar Aswad ini ya. Nah, ini segini nih namanya Rukun Hajar Aswad. Yang 9 Rukun Yamani. Nah, ini Rukun Yamani. Nah, ini Rukun Yamani. Nah, disinilah ini disunahkan untuk mengusap, ini Rukun Yamani. Ya. Kemudian di sini berjalan ke sini mengucapkan Robbana Atina fid dunya hasanah tadi. Nanti insya Allah ada di bawah. Kemudian yang ke-10 Rukun Syirian. Rukun Syirian ini mungkin Rukun Syami. Nah, ini yang 10 ini nih. Rukun Syami ya, karena berhadapan dengan Syam atau mengarah ke arah Syam, Palestina, Suriah. Ini namanya Rukun Syami. Yang ke-11 adalah Rukun Iraki. Nah, ini Rukun Iraki. Rukun Iraki ya karena sejajar dengan Irak ya, ke arah Irak. Ini namanya Rukun Iraki. Yang ke-12 selimut Ka'bah. Ini yang hitam ini ya. Ini namanya kiswah atau selimut Ka'bah ya, kain penutup Ka'bah. Ini diantara nama-nama denah Ka'bah ya, perkenalan tentang Ka'bah. Nah, kemudian nah ini salah satunya ya tata cara tawaf ini. Yang pertama di sini kan. Nah, ini pertama di sini menghadap ke arah Hajar Aswad. Kemudian melambaikan tangan kalau tidak memungkinkan untuk menciumnya atau mengusap dan menciumnya, atau tidak mungkin untuk mengusap ya kemudian mencium tangan kita, tidak mungkin, hanya melambaikan saja. Nah, kemudian kita ucapkan Bismillahi Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Nah, kemudian berjalan. Nah, ini berjalan rada cepat ya, sebagaimana sudah dijelaskan sunah tawaf di awal, di 3 putaran awal ya, antara Rukun Hajar Aswad sampai Rukun Yamani di sini. Ini berputarnya dengan keadaan lebih cepat berjalan kakinya. Ya, ar-ramlu, jalan-jalan cepat seperti itu. Setelah sampai Rukun Yamani, kemudian berjalan seperti biasa ke Rukun Hajar Aswad. Nah, putaran 1, putaran 2, putaran 3 sama seperti itu. Terus seperti itu ya. Nah, yang tidak boleh ini masuk ke sini nih, masuk ke Hijr Ismail. Karena kalau masuk Hijr Ismail berarti kita masuk ke dalam Ka'bah, dan tidak boleh tawaf ketika itu masuk ke dalam Hijr Ismail. Jadi harus di luar ke sini nih.
harus di luar Hijar Ismail. Nah, kemudian ini sampai 3 ya. Jadi hitungannya 1 dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi itu 1. Kemudian mulai lagi Allahu Akbar 2. Kemudian mulai lagi 3. Terus 4, 5, 6, 7 ya. Ini rukun Yamani. Ini bacaan-bacaannya nanti ada di bawah insyaallah. Ya, jadi tawaf ini dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di tempat Hajar Aswad pula ya. Nah, ini maqam Ibrahim. Nah, ini foto Hajar Aswad ya. Demikian. Nah, inilah doa-doa ketika kita nanti masuk Masjidil Haram atau melihat Ka'bah. Ketika kita melihat Ka'bah, masuk ke dalam Masjidil Haram, Bismillah, Allahumma ftah li abwaaba rahmatika, ya begitu masuk masjid ya. Nah, kemudian setelah melihat Ka'bah, kita ucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Ya Allah, Engkau adalah yang maha sejahtera, darimulah kesejahteraan, maka hidupkanlah kami dalam kesejahteraan ya Rabb kami. Hadis riwayat Baihaqi dihasankan oleh Syekh Albani. Jadi ini doa ketika melihat Ka'bah. Kemudian doa ketika memulai tawaf, mencium atau mengusap Hajar Aswad sebagaimana disampaikan ya. Kalau memungkinkan untuk mengusapnya, kemudian menciumnya, itu yang lebih afdal. Kalau tidak memungkinkan, mengusap saja, kemudian mengusap tangan yang kita mencium tangan yang mengusap Hajar Aswad tadi. Kalau tidak memungkinkan, dari kejauhan kita melambaikan tangan tanpa mencium tangan kita ya. Kemudian ucapkan Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari ya. Dan kalau yang Bismillahi Allahu Akbar ini adalah apa? Hadis riwayat Al-Baihaqi ya, mauquf sampai Ibnu Umar ya. Jadi perbuatan Ibnu Umar, tapi ini sahih insya Allah. Kemudian selanjutnya doa ketika tawaf. Nah, maksudnya doa ketika tawaf ini tidak ada doa khusus. Diperbolehkan membaca Al-Qur'an, zikir atau doa-doa yang sudah dihafal. Boleh juga berdoa misalnya subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah ya. Ini boleh dibaca. Doa apa saja silahkan ketika kita sedang mengelilingi Ka'bah atau sedang dalam keadaan tawaf. Kemudian antara rukun Yamani dan Hajar Aswad ya, sebagaimana sudah dibahas tadi ya, rukun Yamani ya, dan sampai Rajan Hajar Aswad itu mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Demikian. Nah, ikhwah yang semoga Allah muliakan. Setelah itu nanti kita akan ke maqam Ibrahim ya. Dan di maqam Ibrahim itu ada doa juga. Saya tidak masukkan di sini, saya lupa ya, mohon maaf. Doanya adalah wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya, mereka menjadikan maqam Ibrahim itu sebagai tempat salat ya. Kemudian kita salat di belakang maqam Ibrahim ya. Ide ada insyaallah di bawah nanti saya cantumkan insyaallah di pertemuan yang selanjutnya kita akan coba tampilkan ya insyaallah ya. Baik ikhwafillah, barakallahu fikum. Demikian yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.